Bukan dizolimi, Abu Janda sebut Habib Rizik Syihab kena azab Allah gegara zolim ke Ahok. Baru-baru ini Permadi Arya atau Abu Janda angkat suara soal pendukung Habib Rizik Syihab atau HRS dizolimi dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor yang hukumannya 4 tahun penjara. Berbeda dengan para pendukung HRS, Abu Janda anggap putusan itu adil karena Habib Rizik Syihab zolim ke Ahok di masa lalu. Bahkan, Abu Janda sebut Habib Rizik Syihab kena azab Allah. Beberapa hari lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis hukuman penjara 4 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada HRS dalam kasus Rumah Sakit Umi. Habib Rizik zolim ke Ahok. Abu Janda selaku salah satu pegiat media sosial pendukung Jokowi itu menuliskan responnya di Instagram. Dia menyebut keadilan dari Tuhan bukan cuma buat Muslim saja, tapi pada semua umat manusia. Abu Janda bahkan menyinggung azab Allah atas keputusan vonis Habib Rizik Syihab itu. Kaum fasik IQ digit berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil hanya kepada umat Muslim saja. Padahal Allah itu maha adil pada seluruh umat manusia. Rasakan azab Allah itu nyata, tulis Abu Janda, dikutip pada Rabu 1 September 2021. Selain postingan itu, Abu Janda menyertakan meme bergambar yang mana menyindir Habib Rizik kena karma dan azab menzalimi Ahok. Kata pendukungnya, Rizik dipenjara dikarenakan rezim zolim ke Rizik. Tidak pernah sadar, Rizik begitu karena azab dari Allah akibat zolim ke Ahok. Tulis meme Abu Janda tersebut. Kalau menurut kamu bagaimana Sobat Hoppers? Pendukung Habib Rizik tidak puas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis 4 tahun penjara bagi HRS yang diketok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor. Nah, ternyata Habib Rizik merespon putusan Pengadilan Tinggi itu dengan bijak. Habib Rizik sebagai ulama sungguh bijaksana dan luar biasa responnya. Jadi ala kulli hal, ini jalan panjang perjuangan, berarti akan terus melawan meminta keadilan. Jadi fokus kepada beliau dan kawan-kawan saat ini dalam proses kami anggap dizolimi dalam kasusnya, kata dia. Habib Rizik pun menyemangati tim kuasa hukumnya untuk terus berjuang meminta keadilan. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Panjang perjuangan, semangat, insya Allah yang zalim pasti akan kalah, ujar HRS, kata Aziz. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab dalam perkara swab tes Rumah Sakit Umi Bogor. Bagaimana menurut Anda? Terlalu, Ahok buat Pertamina hemat 84 triliun, Anies buat DKI boros 4,48 triliun. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Rasanya tak ada yang salah bila Anies selalu dibanding-bandingkan dengan Ahok, karena memang kinerja kedua orang tersebut bak langit dan bumi, seperti halnya Jokowi dan sang mantan. Tidak berselang lama setelah Ahok didapuk sebagai komisaris Pertamina, dirinya membuat perombakan besar-besaran. Ahok sukses melakukan pengeboran sumur baru, menyukseskan program biofuel hingga melakukan penghematan dengan jumlah menakjubkan. Tentu, jika DKI 1 kini dijabat Ahok, tak akan ada anggaran yang terbuang percuma. Malahan, Ahok akan membuat transparansi anggaran bisa dipantau semua pihak hingga tak akan ada yang namanya kelebihan bayar. Pun, para anggota dewan dibuat tak bisa senang-senang, jangankan jamuan makan malam. Anggaran mobil dinas dan lainnya pasti akan tergantikan dengan coretan, emang duit nenek lo. Sayangnya era Ahok harus berakhir di tangan gubernur ayat dan mayat. Gubernur yang menyeru keberpihakan padahal sejatinya hanya mementingkan jabatan dan popularitas ketimbang kesejahteraan warganya. Kini warga Jakarta dibuat tertunduk lesu mengingat prestasi moncar Ahok di Pertamina. Begitu berbanding terbalik dengan Anies. Seperti diberitakan oleh Tempo.com, Komisaris Utama PT Pertamina Persero atau Ahok kini tengah bungah melihat salah satu proyek perusahaannya di Tuban, Jawa Timur. Sebab, biaya proyek ini bisa dipangkas sampai 6 miliar US dollar lebih atau setara dengan 84 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Saya senang sekali, kata Ahok dalam acara milad 9 tahun pesantren motivasi Indonesia yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada Ahad 28 Februari 2021.
Awalnya kata Ahok, capital expenditure alias belanja modal untuk proyek ini mencapai 18 miliar US dollar. Ahok pun meminta biaya ini dihitung ulang. Walhasil, ini biayanya menyusut jadi 11 miliar US dollar lebih, sehingga langsung terjadi penghematan 6 miliar US dollar lebih. Ini satu hal yang luar biasa, kita itu bisa kalau teliti, dipretelin satu-satu, kata Ahok. Beda Ahok, beda pula Anies dalam menanggapi rancangan anggaran. Di tangan Anies berkali-kali Pemprov DKI mencatatkan pemborosan belanja daerah, mulai dari pembelian masker, rapid test, dan banyak anggaran-anggaran bocor lainnya. Pertama, kita dibuat tertegun dengan adanya lem Aibon hampir 100 miliar. Ternyata yang terjadi di lapangan justru lebih memilukan. Nyatanya proyek Formula E berpotensi melakukan pemborosan 4 triliunan lebih. Inilah yang membuat PDIP ngotot melakukan interpelasi. Seperti dilansir dari berita1.com, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang bakal mengakibatkan pemborosan anggaran negara sebesar 4,48 triliunan rupiah. Hal ini yang ingin dipastikan PDIP dengan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E tersebut. Ada potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun rupiah, sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas, kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Manuara Siaha Andi DPRD DKI Jakarta pada Selasa 31 Agustus 2021. Angka 4,48 triliun rupiah ini, kata Manuara, berasal dari komitmen fee sebesar 2,3 triliun rupiah, biaya pelaksanaan 1,2 triliun rupiah, serta bank garansi 890 miliar rupiah. Padahal kata Manuara, uang rakyat sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas lain, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Padahal rakyat Jakarta saat ini sama-sama kita tahu, ini fakta berapa ribu sekarang yang menjadi yatim piatu oleh karena COVID-19. Berapa puluh ribu sekarang yang PHK oleh karena COVID-19 juga. Berapa ribu sekarang UMKM yang gulung tikar karena tidak bisa dagang. Nah, PDIP memikirkan jika uang ini kita stop, lalu alokasikan kepada kepentingan yang nyata untuk rakyat, ini manfaatnya pasti lebih besar. Jelas Manuara. Manuara menegaskan pihaknya terpaksa menggunakan hak bertanya atau interpelasi karena hingga saat ini tidak ada satupun SKPD Pemprov DKI yang memberikan penjelasan lebih komprehensif dan tuntas alasan Formula E menjadi isu prioritas. Padahal katanya terdapat kriteria-kriteria terutama yang menyangkut langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan isu prioritas. Ironisnya, Anies sudah ancang-ancang menjegal interpelasi dengan mengundang 7 fraksi lainnya. Trik busuk Anies memang memberinya kemenangan sementara waktu. Tapi, namanya kezaliman tidak akan langgang. Suatu saat akan merasakan karma atas perbuatan buruknya. Seperti halnya karma yang menimpa Rizik Syihab beserta sepupunya Novel Baswedan, Anies harusnya malu dengan kinerja Ahok. Tanpa embel-embel santun atau seagama, Ahok berhasil memberi keuntungan dan penghematan terhadap uang negara. Di lain pihak, Anies dan kemunafikannya yang gempar-gempor keberpihakan justru malah memboroskan anggaran demi menaikkan citranya dan menggadaikan kebutuhan warganya. Semoga saja sepak terjang Anies berakhir di 2022 nanti. Jakarta adalah pintu kemenangan sekaligus pintu akhir sejarah kepemimpinannya. Jangan sampai masa suram Anies kembali terulang dan menjadi beban bagi warga Jakarta. Begitulah kura-kura.